warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baiklah, saya bacakan ulang surat Al-Baqarah juz 1 ayat 116. Harap diperhatikan dengan seksama dalam tempo yang secukupnya, sesingkat-singkatnya. Cukupnya aja waktunya. Ayat 116. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa saqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu takhadallahu waladan subhana bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Wa qalu, ya, kata asal dari kola. Kola artinya telah berkata. Itu kalau satu orang. Kalau tambahan wawu alif menjadi kolu, bentuknya menjadi jama. Berarti wakolu, dan mereka berkata. Biwawi wadunaha. Yang dimaksud al-yahudu wa nasoro wa man ja'ama anal malaikata banatullah. Ya, yang dimaksud ini ya baik orang-orang dari kalangan Yahudi, kalangan Nasoro, dan orang-orang waman jama, orang-orang yang berprasangka anal malaikata, bahwasanya malaikat itu banatullah, anaknya Allah. Artinya orang-orang yang masih tertutup hatinya. Nah, dalam bahasa Arabnya masih kafir, kafaro, kafir, ya, kalau dibaca wakaf menjadi kafir. Kafir itu penuh. Tutup. Makanya HP yang ada covernya ini sampul, ini namanya cover. Cover itu tertutup, maksudnya mata hatinya masih tertutup, sehingga ada kebenaran pun dia nggak bisa menerima. Nah, bagi orang-orang yang hatinya tertutup, baik kalangan manapun, gitu ya, ada yang berprasangka Tuhan itu punya anak. Makanya dikatakan wa qalu takhadallahu waladan, dan mereka ada yang mengatakan bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa itu punya anak. Itu anak Allah atau anak Allah. Itu ada yang menyangka begitu. Subhanahu, Maha Suci Allah, Maha Suci Tuhan dari mempunyai anak. Nah, kalau punya anak kan berarti punya istri, kan gitu ya. Kalau punya anak berarti punya istri, ya itu. Ya istrinya Allah siapa, gitu ya. Istrinya Allah siapa, kan gitu. Wah, istrinya Allah udah meninggal loh. Kalau gitu Allah duda, kan jadi nggak pantas malah. Maha Suci Allah dari semua dakwaan orang-orang yang hanya mengandalkan prasangka dan angan-angan pikirannya sendiri. Tuhan itu maha meliputi alam semesta. Tidak perlu dia punya anak, tidak perlu. Ya. Alam semesta ini semua dia yang ciptakan. Ya. Nanti kalau punya istri malah ngasih nafkah segala. Ntar kalau istrinya minta cerai malah bingung, ya. Gitu. Jadi ada yang berprasangka bahwa Tuhan itu punya anak. Subhanahu, maha suci dia, ya. Tanzihan lahu anhu, ya.
maha suci bagi Allah dari mempunyai anak itu. Ballahu, bahkan kepunyaannya, miliknya lahu itu. Bal itu bahkan. Lahu, lamnya lam lil milki, artinya menerangkan tentang kepemilikan. Ballahu, bahkan kepunyaannya, bahkan miliknya lah ma apa saja fis samawati yang ada di langit, wal ardi dan yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di langit kepunyaan siapa? Allah. Yang ada di bumi semua kepunyaan siapa? Allah. Kita ada di mana? Bumi. Punya siapa? Allah. Lah iya. Semua punya Allah, semua milik Allah. Karena semua milik Allah nanti kembalinya kepada Allah. innalillahi wa inna ilaihi Raji'un. itu ngerti. Kita berasal dari Allah, kembali kepada, masa mau kembali ke Bantul? Bisa-bisa aja jasadnya. Kalau punya ongkos bawa pakai ambulan ke Bantul, dikubur di Bantul bisa-bisa aja. Ke Tuban, ke mana kan banyak ya begitu. Ya. Nah nanti jelasin. Balahu ma fis samawati wal ardi, semua kepunyaan Allah. Enggak ada yang milik kita. Indonesia ini bukan milik kita. Makanya kita tinggal di Indonesia ini hanya gantian. Kita menggantikan orang Indonesia zaman dulu dan nanti kita pun akan digantikan sama anak kita, dicubikan ke siapa aja. Dunia ini rumahnya orang yang nggak punya rumah. Karena punya miliknya Allah kok. Ya kan? Nanti rumah kita itu gantian jadi punya siapa nggak tahu. Belum tentu juga punya digantiin anak cucu kita. Bisa aja kita mati langsung dijual, dibagi-bagi. Betul nggak? Ya. Bisa pindah ke WC rumahnya. Nah itu fakta ya. Semua. Jadi semua kepunyaan Allah, yang di langit, yang di bumi, semua miliknya. Nah karena semua itu milik Allah, kullun lahu qanitun, maka semuanya itu hanya kepada Allah lah. Qanitun, kunut, qanitun, mereka tunduk patuh. Jadi doa kunut itu doa kepatuhan, Tundukan. Makanya orang yang biasa kunut harusnya tunduk sama Tuhan itu, manutnya sama patuh sama Tuhan. Bisa dipahami ya? Ya, jadi begitu. Memang ya orang silakan aja berprasangka apa, ya nggak masalah. Tapi di dalam Al-Quran diterangkan gitu, Allah itu nggak mungkin punya anak. Semua miliknya kok. Ya, semua miliknya. Dan bahkan kembali kepadanya. Ya, inilah yang harus kita renungkan. Kita ini dari Tuhan. Coba asal usulnya kita ini milik Tuhan ya. Tuhan itu maha suci. Dan kita terlahir ke alam dunia juga dalam keadaan suci. Makanya subhanahu itu maha suci dia artinya. Subhanallah itu maha suci Allah. Dan kita miliknya. Masa maha suci memiliki sesuatu yang tidak suci? Kita lahir dalam keadaan fitrah, suci. Makanya tiap tahun kita diingatkan supaya beridul fitri, kembali kepada kesucian. Tidak punya dosa. Yang tadinya kita nggak pernah punya dosa, nggak pernah punya salah, kita bersih. Dan tunduk, diapain aja nurut waktu kita baru masuk ke dunia. Nangis lagi ya, karena apa? Ngeliat dunia ini ruwet. Wah ntar gua bakal susah nih di dunia. Begitu, kayak tahu gitu. Tadinya mah anteng karena bebas dari dosa. Dia ngeliat di dunia ini banyak dikelilingi dengan dosa. Jadi terus ada lagunya, dihiasinya dosa dengan bunga dunia. Apa gimana Pak Deddy yang ngomong? Ya, mengapa minuman itu? Nah itu karena itu bujukan setan gitu ya. Nangis kita lahir, wah
kelihatannya indah, jebul apa? Hanya hiasan-hiasan fata morgana. Dihiasinya dosa-dosa itu dengan bunga-bunga dunia. Jadi apapun dosa itu kelihatannya indah, berbuat dosa. Korupsi itu kelihatannya indah, keren. Makanya berlomba-lomba untuk mencari kedudukan supaya punya kesempatan untuk korupsi. Paham, Mbak? Saya dulu lahir fitrah, suci, kembali suci. Makanya coba kita pahami ya. Malam Rebu kita bicara tentang surga. Iya kan? Enggak, sekarang nih masih kepengen enggak ke surga itu? Hah? Enggak. Salah lagi. Bukan, kita bukan bicara salah benar, bukan. Kan ini manusiawi aja lah. Jangan ini. Jadi ini harus punya pendirian yang teguh. Kita itu berasal dari Tuhan. Surga itu adanya di sisi Tuhan. Kalau kita nggak bisa kembali kepada Tuhan, kita nggak mungkin bisa ke surga. Nah, saya ada bocoran. Jadi yang saya terima nih, bocoran yang terima, rencananya Tuhan, kita ini semuanya akan dikembalikan ke surga. Kurang gimana toh? Kalau mau, yang nggak mau, yang nggak kepengen, nggak apa-apa, silakan. Tuhan nggak pernah maksa kita. Itu yang saya tahu. Percaya? Saya. Percaya, syukur, nggak Tuhan nggak apa-apa. Makanya saya pede karena saya dapat bocoran. Rencana Allah, Tuhan yang Maha Esa, kita semua ini nanti akan dikembalikan ke surga. Karena kita dulu di sisi Allah, kemudian dikasih tempat di surga. Itu mbah saya. Karena mbah saya orang surga, nenek saya orang surga, kakek saya orang surga, maka saya otomatis juga orang surga. Cuman dilahirkannya di Tuban, Jawa Timur. Begitu. Terus rencananya akan dikembalikan lagi ke surga. Aku mau pede. Lah, makanya saya bocoran. Bocoran yang saya terima rencananya Allah, Mbak Men, Pak Andri, Pak Dedi, Mbak Nur, Mbak Kalimi, Pak Deni. Rencananya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kita semua akan dikembalikan ke surga. Kalau mau. Nggak mau deh nggak apa-apa. Nggak kepengen ya nggak apa-apa. Masih pengen nggak ke surga? Enggak. Enggak. Loh, kok cengar-cengir begini? Ngerokose ya? Kita ini milik dia, miliknya. Semua akan dikembalikan ke surga. Cuman ada mekanismenya. Cuman kita mau apa tidak, hanya itu dulu. Kepengen nggak? Pengen, ngono ae lho. Masuk gengsi kalau ditawarin. Ayo mari makan. Enggak Bang, saya sudah habis makan padahal belum itu. Pakai jangan basa-basi lah. Ditawani enak kok, basa-basi. Ngono apa takut apa sih? Pengen gitu aja apa? Emang susah ngomong pengen gitu aja. Bahasa-bahasa begini itu biasa dilakukan oleh sahabat Rasul, sahabat Nabi. Tuh, Nabi mengatakan, "Kullu ummati dakhalal jannah ilaman abba." Kecuali orang yang nggak pengen, kecuali orang yang enggan. Itu kecuali orang yang nggak mau. Gitu doang. Semua. Manusia akhir zaman itu umat Muhammad. Tuh, semua. Makanya di situ dikatakan kullu ummati dakhalal atau kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abba. Semua umatku akan dikembalikan ke surga kecuali yang enggak mau, kecuali yang enggak pengen, kecuali yang enggan. Kemudian sahabat nanya, "Ya Rasulullah, wa may ya'ba?"
Ya Rasulullah, apa ada orang yang nggak kepengen ke surga? Itu. Siapa dia ya Rasulullah? Rasulullah jawab, man ato'ani dakholal jannah waman asoni fakot aba. Siapa orangnya yang taat kepadaku, dialah yang bakalan kembali ke surga. Tapi kalau dia durhaka kepadaku, itu tandanya orang yang segan nggak kepengen ke surga. Jadi kita nanti kembali kemana? Karena kita milik Allah. Surga itu ada di sisi Allah nih, kamu tempatnya di situ. Tapi ada mekanismenya. Nah, karena Allah itu tadi ada kata-kata subhanah, itu yang harus kita ambil. Oh, Tuhan itu maha suci. Maha suci dari kelemahan, maha suci dari kekurangan, maha suci Tuhan yang dipersamakan dengan manusia. Walam yakul lahu kufuwan dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tidak bisa dibayangkan seperti apa. Dia maha tak terbatas. Nggak bisa diumpamakan seperti apapun, nggak bisa. Akal kita, pikiran kita nggak bisa menjangkau. Hanya bisa diterima dengan puncak kesadaran yang tinggi, sehingga rasa itu yang bisa menyentuh. Tuhan itu memberikan rahasia luar biasa di diri kita. Cuman kadang-kadang orang kita kalau diajak ngomong hal-hal gitu tabu. Makanya jadi hilang ilmu itu. Nanti kalau sak bongkar ini sampai kaget. Bener kan? Bicara rasa. Bukan sekedar rasa cinta, rasa sayang, rasa nikmat, bukan. Ada rasa di balik itu semua. Yang di situ adalah merupakan kebesaran, keagungan dan kekuasaan Tuhan. Di situ. Beneran. Kita ini nggak pernah mikir. Nggak pernah mikir, gerusak-gerusuk, ngusru dalam segala hal. Ya kan? Coba yang membuat kita punya ambisi itu apa? Yang membuat kita mempunyai semangat itu apa? Energi apa itu? Yang membuat kita berani nekat itu energi apa? Pernah berpikir itu? Ini yang jadi masalah. Ada. Ya, itu kalau kita kaji. Jadi kita itu nanti tetap dikembalikan. Cuman karena faktor kondisi. Kenapa harus pakai mekanisme? Kan Tuhan kuasa. Iya, karena kondisi kita di dunia ini berbeda-beda. Di dunia ini kan kita nggak sama. Di dunia ini ada orang-orang yang selalu menjaga keimanannya, ketakwaannya, ya, menjaga kesucian dan kebersihan hatinya. Ada orang-orang yang berusaha untuk itu dalam hidup ini. Ketika orang itu waktunya kembali kepada Tuhan, dalam keadaan hatinya bersih, dia mau menerima Tuhan, dia mau berdamai dengan Tuhan, dia tidak punya dosa, ya, yadkhulunal jannata bighairi hisab, langsung masuk ke surga. Langsung. Nah, ada yang begitu, ada. Tapi kan di dunia ini nggak semua seperti itu. Toh kalau diajak seperti itu nggak semua mau masalahnya. Karena nggak sadar. Terbuai dengan bunga-bunga dunia. Akhirnya terjebak pada suatu dosa. Akhirnya kita jadi orang yang berdosa. Coba saya tanya. Kita ini termasuk orang beriman apa tidak? Hah? Belum, mau iman aja belum, gimana, repot juga lah. Kalau udah seusaha begini, iman aja belum itu loh. Ya kurang. Hah? Masih kurang. Loh, tapi enggak, yang saya tanyakan kan bukan banyak dan kurang dan lebihnya, iman apa tidak? Loh, yang di masalah iman apa tidak, hanya itu. Enggak ditanyakan kurang apa lebihnya, Tuhan juga tahu. Cuman iman apa tidak? Kalau kita ngaku iman sama Tuhan yang Maha Esa, ya mau dong menerima Tuhan.
Ya, kita akui sebagai Tuhan satu-satunya. Lalu kita bisa berdamai dengan kehendak Tuhan, tidak menentang Tuhan, nggak protes. Itu yang disebut berserah diri. Berserah diri itu dalam bahasa Arab Islam, taslim. Itu sebetulnya masalah begini aja nggak paham bagaimana kita. Itu gayanya kayak ya katanya. Apalagi kalau udah dipanggil ustadz gitu, rasanya ini jadi masalah Pak. Kita terjebak. Kita ini beriman pasti masih terjebak dengan hal-hal yang bersifat fata morgana. Setan yang sengaja menghias-hiasi itu. Saya punya pengalaman. Enggak apa-apa kita, dikit pengalaman itu penting. Jauh lebih baik cerita saya. Tahun 90-an ya. Sekitar 96 97-an lah. Ya, sampai 98 itu. Itu saya dulu kan masih sering keliling kemana-mana Pak. Ikut tablik kabar kemana-mana. Saya itu sempat berteman ya dengan Ustadz Pak Kiai. Itu tamatan Al-Azhar Mesir. Al-Azhar Mesir. Itu pernah suatu hari itu ada Syekhul Azhar ya. Syekhul Azhar itu guru besar Universitas Al-Azhar berkunjung ke Indonesia. Ya didampingi sama teman saya. Itu teman saya cerita sama saya. Cerita. Itu orang Mesir begitu ke Indonesia itu terkagum-kagum. Pada sebuah acara perkumpulan itu terkagum-kagum. Terkagum-kagumnya apa? Orang Indonesia itu ketika kumpul-kumpul itu Assalamualaikum ya Ustaz. Wah, kayak alhamdulillah bikhair. Kayak Ustaz. Ustaz. Jadi dia lihat di Indonesia ini Ustaz banyak. Geleng kepala nggak kayak di Mesir. Dia tahu lah, pakai kopiah putih, pakai sorban. Assalamualaikum, Ustaz. Banyak di mana Ustaz. Di dalam masjid itu banyak amat Ustaz gitu. Indonesia ternyata banyak Ustaz. Jadi menurut dia di dunia ini yang Ustaznya banyak Indonesia. Kalau di ibu kota jelas lah. Di Mesir nggak banyak Ustaz itu. Menurut beliau, keterangan beliau itu ya yang bisa menerjemahkan kan yang teman saya itu. Dia tamatan Al-Azhar, Kairo, Mesir. Nah, kata Syekhul Azhar, jadi guru besar Universitas Al-Azhar, di Mesir itu jarang Ustadz itu. Kok di sini begitu banyak Ustadz? Nah ini di Mesir itu tanya, ini banyak Ustadz ya. Ya di Mesir nggak banyak Ustadz ini begini. Geleng kepala, teman saya belum tahu dia main Indonesia. Keren Indonesia itu, Ustadznya banyak. Apa yang membedakan Ustadz Indonesia dengan Ustadz Mesir? Di Indonesia itu, jadi orang Islam, asal sudah bisa tahlil, apalagi mimpin tahlil, pakai kopiah putih, beli sorban yang harga 25.000 aja, besok dipanggil Ustadz. Padahal nggak ngerti, tanya agama nggak ngerti, yang penting bisa mimpin tahlilan aja. Ntar pulang dapat berkat, dapat amplop, Ustaz. Di Indonesia itu, ya kan? Oh ini bisa nyuwuk uang, ada anak panah sakit, kasih air, Ustaz. Apalagi mau pakai sorban. Mbak, nih, menjelang Ramadan, kalau nggak percaya boleh buktikan. Ini kan sebentar lagi Ramadan. Hafalkan surat Al-Fatihah sampai Al-Hakumut. Ya, paling 10 surat kan itu. 10 surat ya? 10 buat 20 itu. Ya 10 surat lah. Ya, kemudian nanti Ramadan ngimami sholat taraweh, pakai kopiah putih, pakai sorban. Cium tangan, Ustaz, dibolak-balik, Ustaz. Beneran, itu Indonesia Pak, keren orang Indonesia sakti-sakti.
Sementara kata Syekhul Azhar, kalau di Al-Azhar, kalau di Mesir, Al-Ustadzu huwa profesor doktor. Kalau di Mesir yang dipanggil Ustadz mesti profesor doktor. Jadi menurut orang Mesir, Indonesia ini banyak profesor doktor. Terus berlomba-lomba cari gelar-gelar itu. Akhirnya apa? Dia nggak paham terhadap ajaran agamanya karena dia berusaha di depan umum supaya tampak kelihatan baik. Bukan ingin menjadi baik, kepengen kelihatan baik. Pemberani. Riak nggak? Dosa nggak? Itu jadi masalah. Beriman dia, bertakwa, hebat dipanggil Ustaz, tapi dosa. Bagaimana kita milik Allah yang dulu kita dikirim dalam keadaan suci, sementara kembali bawa kotoran. Kalau yang kembali suci langsung. Kondisi orang yang gitu yang bawa kotor. Dia pasti masuk neraka dulu gitu kan ngomongnya kan. Dia masuk neraka dulu biar beriman karena berdosa begitu kan. Di neraka digebukin malaikat begitu kan. Terus di mana cintanya Tuhan? Di mana kasih sayang Tuhan kepada kita? Apa benar begitu perasaan kamu? Halo? Itu yang selama ini gitu. Yang begitu neraka dulu. Nanti kalau udah bersih, baru dimasukin surga. Aduh, gosong loh. Kadang-kadang gosong pada hitam kan dibakar pakai api. Nar itu memang artinya api, tapi bukan api sebagaimana yang kita bayangkan. Api penyucian. Paham maksudnya? Kawah condro di muka. Saya tanya, Tuhan Maha Pengampun apa tidak? Al-Ghafur, Maha Pemaaf apa tidak? Kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, lalu kita minta maaf, minta ampun, diampuni apa tidak? Diampuni. Dimaafkan nggak? Yang dimaafkan apanya? Bicara neraka, nakut-nakutin anak. Yang dimaafkan apanya? Apa? Dosanya. Dosanya. Sama apanya? Salahnya. Kesalahannya. Udah kan? Udah. Selesai. Nah, Pak Dedi punya anak? Nah. Punya. Anaknya buandel. Ya, sampai habis mainan HP ditaruh. Ya, kemudian HP-nya buat mainan. Terus kita ganggu. Ya kan? Kita ganggu. Dia ngambek, HP-nya dibanting. Pak Dedi seneng nggak ngeliat anak berlaku begitu? Enggak. Menurut Pak Dedi salah apa benar? Salah. Pak Dedi marah-marah nggak? Marah. Terus kira-kira kalau anak Pak Dedi bilang, ampun ayah, ampun abi, ampun bapak, dimaafkan nggak? Apanya yang dimaafkan? Kesalahannya, dosanya. Oke, sudah dimaafkan. Apakah orang yang sudah dimaafkan kesalahannya, diampuni dosanya, itu dijamin jiwanya sudah baik? Nah iya. Kesalahannya oke, saya maafkan, tapi jiwamu tidak akan menjamin akan menjadi baik. Orang yang sudah dimaafkan apa yakin jiwanya nggak akan terulang lagi? Jiwa jahatnya. Itu masalahnya, saudara. Mikir kita. Makanya orang yang beriman, aku bertakwa, tapi kok dia kembali membawa dosa kotoran, diampuni dosanya oleh Tuhan. Tetapi jiwanya ini jadi masalah. Jiwamu mau kembali yang ke sana. Kesalahanmu udah saya ampuni waktu kamu sholat. Astagfirullahaladzim. Gua ampuni, gua maafkan kesalahan kau. Dosamu kan, tapi jiwamu yang kembali ini kan masih kotor. Sifat jahatmu masih ada. Perlu dibersihkan nggak ini? Perlu. Disinilah ada api, namanya api penyucian. Nggak langsung ketemu,
sudah bisa kembali tapi tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Paham? Sampai kalau kepengen ke Padepokan, tujuan utamanya kepengen ketemu Pak Warto. Udah sampai Padepokan nggak ketemu Pak Warto, gimana? Ditunggu 1 jam belum ketemu juga, 2 jam, galau apa tidak? Lalu Kecewa apa tidak? mengolah. Terus perasaan gimana? Enak apa nggak enak? Gaib. Jiwamu merasa tersiksa, kenapa? Aduh, nggak bisa kembali kepada Tuhan. Saya nggak ketemu. Di situ bukan Tuhan menyiksa kita, kita tersiksa oleh perasaan kita Sendiri. Coba rasa itu ada di mana? Rasa itu di hidung. Hidungmu udah hancur. Ada 3 kelompok yang kembali ke surga itu nanti. Ada kelompok kedua yang begitu. Jangan berpikir Tuhan itu kejam, Tuhan itu sadis. Ketika kita ngaji ini berpikir Tuhan itu sadis, akhirnya kita juga sadis sama siapa saja. Jangankan kok sama orang lain, sama diri sendiri sadis coba. Dirinya sendiri dibom sendiri coba. Itu kan menganggap Tuhan itu sadis. Nggak sesadis itu. Menciptakan semesta ini atas nama cinta. Cinta Tuhan itu. Sampai punya anak, ya, yang tadi nakal banting HP, minta ampun, udah diampuni apa belum? Dimaafkan, udah. Tapi kan tidak menjamin kelakuannya anakmu akan berhenti. Makanya terus kita mengatakan, ya udah dimaafkan, tapi mulai besok tidak boleh mainan HP. Itu karena kebencian apa karena cinta? Cinta. Cinta. Supaya apa? Kamu bisa melatih diri untuk tidak bersifat seperti itu lagi. Itulah hukuman kemudian disebutnya. Apa mau diinjek-injek anaknya? Enggak kan? Mulai besok nggak boleh mainan HP. Kamu punya anak, tiba-tiba main sama temennya mabuk, marah mbak? Kita omelin dia minta maaf, kita maafkan kan? Tapi kan tetap kelakuannya belum tentu berhenti walaupun kita maafkan. Makanya kemudian dia ultimatum, mulai besok nggak boleh lagi kumpul-kumpul di tempat orang yang minum minuman keras. Karena kita cinta untuk melatih jiwanya supaya jiwanya menjadi Baik. Kalau sudah jiwanya baik, hebat. Pribon? Nggak, kalau ada mau nggak sepakat Pak, monggo silakan. Kita salah pandang, mindsetnya yang harus dirubah. Terus nakut-nakutin anak dengan neraka. Kan nanti anakmu dipikir Tuhan itu sadis. Buru-buru mau mendekat sama Tuhan, yang ada takut karena Tuhan sadis. Masalahnya akhirnya apa? Pada pindah ngikut Tuhannya orang lain. Karena kesalahan kita nggak bijaksana dalam menyikapi peristiwa dan kejadian yang ada dalam kehidupan dunia ini. Oke. Ini karena kita milik Tuhan. Tuhan itu maha suci. Kita diciptakan pertama dalam keadaan suci, kok kembali kotor. Tuhan cinta, tak resihi. Bukan disiksa, tapi kita merasa tersiksa dengan perasaan karena coba kan aku wis tekan, aku ditahan, gak iso ketemu. Betul? Kita mau ketemu Pak Lurah ngantri. Berapa di belakangan panjang, kira-kira gimana perasaan? Ketika siapa yang pernah ngantri UMKM? Itu dari subuh Pak ngantrinya. Begitu ke sana itu kelihatannya nggak ada orang, tapi sendal. Dijejer-jejer sendal itu. Jadi yang ngantri sendalnya, orangnya pulang dulu. Supaya nggak diserobot. Coba, yang datang dari pagi nggak dipanggil-panggil, perasaannya gimana? Kecewa. Hah? Enak. Tersiksa dulu. Itu. Ya, bukan pegawai banknya sadis. Kita yang belum bisa cepat ketemu. Coba dulu ketemu maunya kita kan gendang ketemu terus nerima buku tabungannya sama ATM terus ntar pulang
ambil uang kan gitu maunya toh. Itu yang membuat kita ini salah kamu. Tuh persiapannya kurang. Makanya kata Pak Denny itu pulang kampung sih kepengen banget Pak, cuman biayanya mahal, tiketnya yang mahal. Udah tahu tiketnya mahal, mumpung dikasih kesempatan sehat, panjang umur, dikasih waktu lapang, persiapkan tiket yang cukup. Begitu kan Pak Denny maksudnya ya? Saya tahu maksudnya Pak Denny itu begitu. Tiketnya Pak mahal, bukan nggak pengen. Sebetulnya kalau semua orang ditawarin, pengen nggak masuk surga? Semua orang secara umum mesti pengen. Cuman kalau ditawarin, mau nggak ke surga besok? Nah gitu, mau nggak besok ke surga? Mikir-mikir kan? Nah karena apa? Tiketnya mahal. Kata Pak Denny kemarin, saya sih mempertegas saja. Kalau yang punya tiket, nggak apa-apa. Besok pulang kampung ya Pak Warto, aku nanti tiketnya saya beliin, mau. Tiketnya yang mahal. Apalagi siapin kendaraannya, wah seneng. Pulang kampung tuh enak. Gak ada orang kok pulang kampung nggak seneng itu. Kita sekolah. Sekolah itu kan terdiri dari beberapa mata pelajaran yang kita terima. Ya. Ada mata pelajaran yang paling kita tidak sukai. Ya, atau pelajaran apa aja, atau mungkin ada pengumuman sama guru piket. Anak-anak, berhubung bu guru yang mau ngajar ini libur tidak bisa ngajar, maka anak-anak boleh pulang. Sedih apa yes? Yes. Yes apa sedih? Yes. Iya. Pulang itu seneng. Sekarang ada orang pergi seneng-seneng, bermain di pantai, ketawa-tawa, posting-posting, tunjukkan, ya kan? Bikin status nih, gue lagi seneng nih mainan di pantai, ya kan? Begitu udah selesai pengen pulang nggak? Mau pulang, mobilnya mogok. Seneng nggak? Kalau saya seneng harusnya, kan lumayan bisa nambah berenang di laut, nggak usah bayar lagi. Daripada nanti kepengen lagi ke sono lagi bayar mobil lagi, nambah aja berenangnya, ngapain sedih? Fakta apa tidak? Pengennya pengen cepat, tuh. Ingat. Ya, dulu kamu diberangkatkan Allah dalam keadaan bersih. Sekarang kamu pulang kembali kepada Allah karena kamu kepunyaan Allah. Kira-kira langsung nggak dimasukin surga kalau kotor? Enggak. Ya kan? Saya pinjem baju Mbah Min, diambilin yang paling bagus, bersih. Saya kembaliin nggak saya cuci dalam keadaan kotor, dimasukin lemari Mbah? Ya. Diapain? Dicuci. Kotorannya angel, disewikat. Gini bener Mbak? Pakai Backlin ini kagak bisa hilang nodanya. Diucek kemudian selesai diperes. Habis diperes diapain? Dijemur. Kena panas. Itu karena Mbah Min senang sama pakaian itu apa benci? Kalau benci mah diobong aja, nggak usah dicuci. Cuci, diperes, dijemur. Habis dijemur itu nggak cuma dijemur, sampai kering ya Mbak. Disetrika. Disetrika nggak? Ya. Panas nggak? Habis disetrika dilipat rapi, baru masuk begono. Nek nggak digelas itu orang nggak pada peka, orang tuh pekok nek gak digelas itu sampai dicontoh-contohin jelek delok ngene. Ora paham, Pak. Oke ya. Jadi begitu. Makanya di sini juga begitu. Kenapa orang kembali berdosa? Karena prasangka yang dianggap itu benar ternyata keliru. Makanya di sini dikatakan di antara manusia-manusia ini yang masih tertutup hatinya, wa qalu takhadallahu waladan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Subhana, maha suci Allah dari memiliki anak. Dia yang memiliki kita semua.
Bahkan di langit yang di bumi semuanya kepunyaannya. Ngapain dia ada pakai beranak? Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid Malam itu ahad, somad. Teman menggantungkan semua harapan tuh, gantungkan semua harapan kepada Tuhan. Makanya Pak, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbikfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim.